Tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus Pusat Baitul Muslim Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program siar dan dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa Bamusi dimanapun berada selama bulan suci Ramadan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini masih bersama saya Tisa Carolina sebagai pembawa acara, dan juga saya nanti akan ditemani oleh narasumber dan juga bintang tamu yang akan memberikan ilmu dan juga siraman rohani yang tentu saja manfaatnya banyak sekali bagi kita semuanya, khususnya pemirsa Bamusi TV yang selalu setia dimanapun berada. Nah, pemirsa Bamusi TV, tema kita hari ini adalah gerakan Islam. Apa nih ya gerakan Islam ya? Untuk itu telah hadir sama kita yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif yang akan membahas tema kita lebih mendalam lagi. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit profil beliau ini ya. Beliau ini adalah Ketua Pengurus Wilayah PWNU DKI Jakarta. Beliau menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah dan beliau juga merupakan alumni dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kita berbahagia sekali karena berkesempatan kembali nih ketemu sama beliau, karena sebelumnya sudah pernah hadir. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Oke, assalamualaikum Bapak. Apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai sehat Pak Kiai? Alhamdulillah Mbak Sita. Tisa. Ini suka kebalik-balik ini. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Ya. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi. Ya. Kemarin sudah ketemu, sekarang kita ketemu Ya. lagi. Alhamdulillah kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama pemirsa Bamusi TV yang kayaknya happy banget nih ketemu sama Pak Kiai Ya, lagi ya. Mudah-mudahan alhamdulillah. Pak Kiai juga happy nih ketemu saya dan juga pemirsa ya. Alhamdulillah. Oke, kita mau bahas nih Pak. Tema kita hari ini Pak Kiai adalah gerakan Islah. Kalau mungkin ya ada yang udah tahu, tapi banyak juga mungkin yang belum tahu ya. Sebenarnya apa sih nih yang dimaksud sama gerakan Islah? Kalau dari saya baca sedikit gitu ya, gerakan Islah ini adalah gerakan memperbaiki atau merubah gitu ya. Kalau secara keseluruhan sebenarnya yang kalau kita mau kaitkan nih dengan keadaan saat ini ya, apalagi dikaitkan dengan yang kita hadapi sekarang begitu ya, tahun politik, bulan puasa, gerakan Islam ini seperti apa nih Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Bamusi TV yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan penghormatan untuk melakukan dialog Ramadan ya, bersama Mbak Tisa. Ini suka salah Tisa ya, akan membincang tentang gerakan Islah, atau dalam bahasa Arab yang populer itu adalah harokah islahiyah. Jadi orang hidup, apalagi kita berada dalam sebuah perkumpulan, baik perkumpulan organisasi yang sifatnya sosial kemasyarakatan maupun organisasi politik, itu harus ada gerakan. Kalau enggak gerak ya namanya berhenti, mati itu namanya. Jadi enggak boleh sebuah organisasi itu mengalami mabniun ala sukun, diam aja, enggak boleh. Harus ada gerakan-gerakan. Nah, salah satu gerakan yang harus dilakukan dalam sebuah perkumpulan atau organisasi itu adalah gerakan Islah. Nah, kata Islah sendiri itu dari sisi kebahasaan berasal dari kalimat soluha, lalu ketambahan huruf menjadi aslaha yuslihu islahan ya.
memang ada beberapa makna. Salah satunya adalah dari kata sulhu. As-sulhu itu artinya damai. Jadi kita ini harus ada gerakan untuk melakukan gerakan perdamaian. Ya. Di mana? Di semua tingkatan. Misalnya di tingkat keluarga nih, ya. Di tingkat keluarga ini kan seringkali antara suami dan istri terjadi cekcok, ya kan? Bagi yang sudah berkeluarga pasti merasakan ada potensi terjadinya perpecahan. Kalau diem-diem aja justru ada yang nggak beres tuh ya. Iya, nggak tahu. Dalam Al-Quran disebutkan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islaha wa in khiftum, jika kalian semua merasa takut, merasa khawatir, syiqaq bainihima, terjadi potensi syiqaq, pecah, ya, bainihima, antara kedua belah pihak. Dua belah pihak itu maksudnya suami istri. Dulu waktu musim-musim pilpres itu kedua belah pihak nomor 1 nomor 2 bukan itu. Sudah selesai. Sudah selesai. Ini potensi perpecahan antara suami dan istri. Ya, karena mungkin keinginannya berbeda. Kadang-kadang istri maunya ke kanan, suaminya maunya ke kiri. Istrinya maunya jalan-jalan ke mall. Suaminya maunya menghadiri kondangan, ya kan? Itu saja kadang-kadang, waduh. Atau pilihan baju aja juga tuh. Pilihan baju saja, ini pengalaman. Pengalaman. Jadi terjadi perpecahan atau potensi lah perpecahan, dan perpecahan yang mengarah kepada perpisahan itu kan membahayakan. Kalau antar negara itu perpecahan yang berpotensi terjadi perang, itu kan bahaya. Yang hancur bukan hanya sepihak, tapi kedua belah pihak hancur. Nah, sama dengan suami istri. Maka ketika kita ini merasa khawatir atau kalian semua takut akan terjadinya potensi pecah, syiqaq, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka hendaknya mengutus hakam, wasit dari pihak keluarga, istri maupun suami, untuk supaya akur kembali, damai lagi ya. Ya, jangan suka malah curhat kepada orang lain yang nggak jelas. Wah, bahaya itu. Ini kadang-kadang curhat sudah salah tempat curhatannya. Curhat kepada suami orang, curhat sama bini orang, karena bukan menyelesaikan masalah, bikin masalah baru ya. Ada masalah baru. Benar Pak Kiai. Ya, sebaiknya dikomunikasikan kepada keluarga yang dipercaya, ya kan? Jadi orang yang dipercaya dari pihak keluarga itu insya Allah akan menyelesaikan persoalan. Jadi masing-masing mengutus orang hakam, iyurida islaha, manakala ya mereka berdua ingin menghendaki rekonsiliasi. Jadi komunikasi itu penting. Nah, sama dengan sebuah perkumpulan di mana saja. Kalau ada orang lain yang ada potensi pecah, kita jangan ikut malah ngompor-ngompori. Jangan digosok-gosok malah jangan ya. Jangan malah gosok-gosok. Yuk, islah. Ya, teman sendiri pecah, yuk islah. Jangan malah tadi gua ketemu sama temen lu tuh, ngatain lu, jelek-jelekin lu.
Ada nggak yang begini? Banyak. Mana orangnya? Wah, nah kita nggak begitu. Kita ini harus melakukan upaya agar semua orang itu islah, damai. Jadi kalau damai, insya Allah kerja juga gampang. Coba kalau negara yang perang melulu, nggak ada itu berpikir untuk meningkatkan taraf ekonomi yang lebih maju. Yang ada kapan bisa beli senjata, beli bom. Nggak ada punya pikiran untuk bagaimana anak-anaknya supaya sekolah yang lebih tinggi. Nah, karena perang. Nah, maka mendamaikan itu harus butuh latihan dan kebiasaan dari mulai yang lebih kecil, yaitu tingkat keluarga, dan bisa jadi itu di tengah masyarakat. Di Jakarta itu ada gang satu dengan gang yang lain, kampung satu dengan kampung yang lain, RT satu dengan RT yang lain, kadang-kadang saling lempar waktu langganan itu. Nah, itu harus ada orang yang bisa menjadi juru islah. Gerakan islah itu harus digalakkan di mana-mana. Itu makna yang pertama, damai. Ya. Yang nomor dua, al-islah itu maknanya al-islah ila ma huwal aslah fal aslah summal aslah. Melakukan sebuah perubahan menuju yang lebih baik. Ya, terus menerus menuju yang lebih baik. Nah, ini kan harus kita lakukan dari mulai diri kita. Ya, apalagi sekali lagi ini Pak Musi ya, wah terkenal banget. Saya juga pengen sebetulnya, ya, tapi sudah jadi ketua NU, nggak boleh geragam-geragam. Jadi harus ada upaya untuk melakukan sebuah gerakan perubahan menuju yang lebih baik. Contoh misalnya Pak Jokowi, presiden kita itu kan luar biasa, melakukan sebuah terobosan perubahan. Memang orang yang memperbaiki itu berbeda dengan orang yang hanya sekedar baik saja. Kalau bahasa Arabnya itu, orang yang baik itu namanya as-solihu, orang soleh. Tapi orang yang memperbaiki itu namanya al-muslihu. Ya, apa bedanya? Kalau orang baik as-solihu, ya, itu adalah orang yang kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Khairuhu li nafsihi. Tapi kalau orang yang memperbaiki itu kebaikannya tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain juga. Khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Baik dirinya maupun orang banyak. Ada perbedaan yang lain, di antaranya adalah orang yang baik itu seringkali dipuji banyak orang, disukai banyak orang. Tapi orang yang memperbaiki malah sebaliknya, kadang-kadang malah dibenci oleh banyak orang. Dinyinyirin orang. Oh, bikin tol, dia omongin orang, ya kan? Orang yang melakukan perbaikan itu banyak yang ngata-ngatain, biarin, ya kan? Itu memang sebuah resiko perjuangan. Kalau orang baik, ya udah, dipuji banyak orang tuh, banyak kan tokoh misalnya. Begitu jadi pemimpin masyarakat, mulai itu banyak yang mengkritisi. Ya, kenapa bisa begitu? Kenapa orang yang memperbaiki itu kok justru malah dibenci banyak orang? Al-Habibul Mustafa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah, sebelum diangkat menjadi nabi, ahabbahu qaumuhu li'annahu salihun, dicintai oleh semua orang karena orang soleh. Tapi walamma ba'athahu Allah ta'ala sara muslihan, begitu mendapatkan SK kenabian, Nabi menjadi orang yang memperbaiki, muslih namanya. Fa'aduhu, banyak yang memusuhi, banyak yang ngatain,
Masa Nabi dianggap orang gila, orang penyihir, sahir, kadzab, masa sampai kadzab, pembohong katanya. Ini kan hoak, ya, ujaran, kebencian, ungkapan yang negatif sudah mulai nampak di mana-mana, ya. Nah, begitupun kita kalau mau melakukan sebuah perbaikan, apalagi perbaikannya itu sangat mendasar, maka dinyinyirin orang. Harus siap ya. Iya, coba Pak Jokowi, presiden kita itu melakukan perubahan, kepingin punya ada ibu kota baru, IKN ya. Oh, yang nyinyirin Masya Allah itu. Ya biasa, itu adalah seseorang ketika melakukan perubahan besar, resikonya harus siap. Ya. Izin Pak Kiai, kita harus break terlebih dahulu karena ini perbincangan kita semakin hangat, semakin menarik. Pemirsa Bamus TV, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif, jangan lupa pemirsa Bamus TV untuk share, subscribe, like, dan juga komen YouTube channel Bamus TV. Dan sebelum kita lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, saya akan ajak pemirsa Bamus TV untuk melihat tayangan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Bamus TV, bersama saya Tisa Karolina dan juga narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif, masih dengan tema yang sama, yaitu gerakan Islah. Kita kembali lagi ngobrol, masih ya, tadi temanya bagus banget dibahas. Ada yang pertama, kan kita kan kepingin gak cuma jadi orang yang baik aja ya, karena kalau orang yang baik kan kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kan kita kepengen jadi orang yang bisa memperbaiki, karena kan gak cuma baik untuk diri kita, tapi juga kebaikan kita bisa diterima atau bisa menjadi apa ya namanya, buat orang banyak gitu istilahnya tuh ya, pahalanya buat banyak orang gitu ya. Nah, ini hal-hal apa aja nih, sifat-sifat seperti apa nih yang harus dimiliki supaya kita bisa punya sifat menjadi orang yang memperbaiki gitu, bisa jadi baik buat banyak orang, Pak Kiai. Betul ya, pemirsa Bamus TV yang saya hormati, orang yang melakukan sebuah perubahan ini, tadi saya sampaikan banyak tantangan, ya, mulai dari omongan, nyinyiran orang macam-macam. Dan itu adalah memang harus dilakukan, terutama bagi sebuah organisasi. Buat apa ada organisasi kalau tidak mempunyai visi untuk melakukan perubahan yang lebih baik? PDIP itu kan tujuan utamanya adalah agar bisa memperbaiki kondisi masyarakat supaya menuju kondisi yang lebih baik. Dari sisi ekonominya, dari sisi kesejahteraannya, dari sisi kesehatannya, dari sisi pendidikannya. Itu adalah melakukan upaya perbaikan. Hanya saja orang yang sedang melakukan perbaikan di mana-mana itu tentu banyak orang yang tidak suka. Dikatai, dikritik, hambatannya banyak. Karena yang jealous, yang sirik itu banyak banget itu. Iya. Maka dalam konsepsi Al-Quran, orang yang melakukan sebuah gerakan Islah itu pertama didasari
sifat lapang dada. Legowo. Legowo, betul, legowo, pemaaf. Jadi diomongin apa saja sudahlah, biarin aja. Ya kan? Ya, enggak model-model, enggak ngamuan. Ini kadang-kadang partai udah kecil ngamuan kalahan. Partai kalahan kok ngamuan gitu. Istilahnya apa? Sumbu pendek. Sumbu pendek. Ini harus legowo. Hatinya jembar. Ya kan? Bagaimana nggak jembar? Ya, tiap hari itu ya ada orang yang bermaksud baik, tapi kadang-kadang ditafsir yang jelek. Contoh kecil, misalnya Bu Mega menyampaikan agar ibu-ibu bisa membagi waktunya, tidak hanya sekedar untuk pengajian, tetapi ngurus yang lain itu kan supaya proporsional. Kadang-kadang ini tidak sedikit orang ngaji di luar sampai kalau ada 8 hari 9 hari ya 9 kali itu. Yang mungsing itu suaminya karena seragamnya belum pada lunas gitu. Ya. Itu positif ya, ngaji itu positif, majelis taklim, pengajian positif, tapi ada tugas-tugas pokok yang harus dilakukan oleh seorang ibu, karena ibu itu bahasa Arabnya adalah ummun. Ummun itu lalu maknanya bisa macam-macam, maknanya emak, mbok, apalagi mama, apalagi emak, ya macam-macam kan. Itu memang harus bisa melahirkan seorang pemimpin. Waj'alna lil muttaqina imama, ya. Maka ibu harus dibutuhkan betul-betul mengontrol anaknya, mengurusi anaknya, ya. Coba sekarang ada seseorang yang ya melakukan kejahatan, ya, berbuat kekerasan padahal usianya masih belia ya, anak-anak lah, sekolah masih belasan gitu, bisa melakukan tindakan kekerasan yang seperti dilakukan oleh orang-orang dewasa. Ya, salah satu faktornya adalah karena orang tua, terutama ibu ini kurang memberikan perhatian secara khusus bagi anak-anaknya, sehingga anaknya keliaran kemana-mana, pergaulan di mana-mana tidak terkontrol karena ibunya kurang perhatian. Nah, tapi kalau orang memahaminya dengan bahasa yang tidak suka, diomongin ini, diambilnya yang negatifnya, negatif saja, nggak suka dengan pengajian. Saya kira semua orang muslimah pasti suka pengajian, ya. Dari sisi mana harus kita memahami itu harus. Nah, itu biasa soal-soal seperti itu, ya. Nah, kalau tidak punya sifat lapang dada, marah. Tapi seseorang yang punya sifat lapang dada, sudahlah, kita doain aja lah. Mungkin ada salah paham atau paham yang salah dan lain sebagainya. Nah, disitulah seseorang yang melakukan sebuah perbaikan besar itu harus punya sifat lapang dada. Yang nomor 2, ini ada kaitannya dengan pertemuan yang lalu, bahwa orang yang melakukan perbaikan, yang melakukan gerakan islah harus punya sifat kesabaran yang tinggi. Sabarnya itu tingkat tinggi. Levelnya tingkat tinggi. Paling atas ya. Jangan jadi sumbu pendek tadi itu. Kan gawat itu kalau nggak sabar itu kan. Bisa ingin membalas dendam dan lain sebagainya, ingin
mencelakakan orang karena nggak tahan diomongin orang, biarin aja lah. Tapi ingat bahwa satu orang yang melakukan sebuah perubahan besar, muslihun wahidun ahabu indallah min alafis salihin, itu jauh lebih banyak ketimbang ribuan orang baik. Jadi satu orang yang melakukan sebuah perubahan besar itu jauh lebih baik daripada 1000 orang-orang baik. Bukan nggak boleh kita jadi orang baik, Bukan ya. nggak boleh, harus kita jadi orang baik. Tapi grade-nya itu dinaikkan lagi. Di samping menjadi orang yang baik, jadilah Anda orang yang melakukan sebuah perbaikan. Jadilah Anda menjadi sang juru damai. Ketika ada konflik ya antar keluarga, antar daerah, antar geng, antar gang, antar gum, Anda harus tampil menjadi juru damai. Coba Pak Jokowi, ya lihat aja di saat terjadi perang Ukraina dengan Rusia, mana ada presiden yang berani datang ke tempat perang, ya kan? Ya, itu resikonya luar biasa loh, ya, luar biasa. Tapi beliau lakukan, ya. Ini orang yang melakukan sebuah perjuangan islah tadi, mendamaikan, kadang-kadang bukan mendapat pujian, malah mati loh. Nah, ini harus kita latih memang. Mulai dari anak-anak kecil, kalau ada yang mainan ya, berebut benturan bola, itu namanya apa nih? Lato-lato. Lagi musim banget ya makanya ya. Lato-lato itu kan. Itu kadang-kadang gara-gara lato-lato itu anak kecil suka ribut kan. Ya. Kalau ada yang ribut, ya anak kita ini harus dididik loh. Kalau ada temanmu yang ribut ya, tolong itu damaikan. Itu kan nanti jadi karakter. Anak sejak kecil sudah menjadi juru damai. Ketika melihat perbenturan antar kawan, kita berusaha untuk mendamaikan. Kita tidak suka dengan perpecahan. Ini malah ada berantem dibiarkan, penganiayaan malah ditonton, di-shock lagi. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi kalau sikap ya untuk belajar mendamaikan itu tertanam, suatu saat kita akan menghadapi saling kontra antara dua belah pihak, mungkin anggota masyarakat, mungkin teman sejawat, mungkin ya antar kru. Ketawa kru. Ya, itu kan bisa jadi. Nah, ayo damai. Jadi di mana kita hidup pasti harus ada orang yang namanya juru damai itu. Kalau enggak, di mana saja orang punya potensi berantem, apalagi era sekarang ini. Di Jakarta hidupnya lumayan ya, keras, situasinya panas, betul. Ya, harus ada para muslih di mana-mana. Baik itu kita maknakan juru damai maupun kita maknakan sebagai orang yang melakukan upaya perubahan. Oke, baik. Kalau begitu pemirsa Bangmusi TV ini semakin seru banget nih ya pembahasan kita dengan Bapak Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Jadi jangan lupa untuk di-share, subscribe, like, dan juga komen YouTube channel Bangmusi TV. Dan kini saya akan kembali aja pemirsa Bangmusi TV untuk menyaksikan satu tayangan berikut ini. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi.
Pemirsa Bamus TV, kembali lagi bersama saya Tisa Carolina di acara Ngaji Bamusi, dan masih bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif dengan tema yang sama yaitu Gerakan Islah. Wah, tadi ini sudah dijelaskan ya sama Pak Kiai bahwa kita bukannya dilarang gitu, bukan nggak boleh jadi orang baik, justru harus jadi orang baik, tapi kita harus mengupgrade diri, nggak cuma jadi sekedar baik aja, tapi juga harus jadi orang yang melakukan perbaikan, jadi orang yang bisa menjadi juru damai, begitu ya Pak Kiai ya? Iya, betul. Dan dimulai dari hal-hal yang paling kecil ya, dimulai dari yang dimulai dari keluarga, dimulai dari teman-teman, dan dibiasakan dari dini, karena itu nanti sifat ataupun karakternya akan terbawa ya Pak Kiai ya. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Aku hanya ingin melakukan sebuah upaya islah, baik itu islah dalam konteks melakukan sebagai sebuah perdamaian maupun dalam konteks melakukan sebuah perbaikan. Itu penting sekali, dan ini adalah tugas pokok para tokoh. Kita ini kan siapa tahu jadi tokoh. Insya Allah. Iya. Kalau tidak kita kan anak-anak kita. Kalau tidak anak-anak kita kan mungkin cucu kita akan menjadi tokoh. Nah, tokoh itu ya tugas utamanya melakukan gerakan islah, baik dalam konteks perdamaian maupun dalam konteks perbaikan. Perbaikan di semua lini lah. Misalnya dari aspek ekonomi, kita ngajak di tingkat RT itu, ayo ini ada ide menghasilkan ya mungkin buat jajan, ya minimal satu, mengurangi pengangguran. Betul. Karena orang kalau dibiarkan nganggur itu pikirannya macam-macam ini. Bisa merusak. Orang nganggur itu nanti kalau dibiarkan bisa merusak. Kasihlah itu kegiatan-kegiatan. Maka orang partai kan memberikan kegiatan kepada kelompok-kelompok kecil, ya, supaya kreatif, ya, sehingga apa, potensi-potensi terjadi, ya, perpecahan, mungkin perselisihan itu semakin kurang. Ya. Itu yang harus kita lakukan dalam aspek misalnya kesehatan. Ayo kita dibiasakan untuk hidup sehat lah. Dimulai dari bagaimana membuang sampah, atau menjadikan sampah itu kalau bisa diolah yang lebih baik, yang bisa menguntungkan. Dan itu sepele, tapi Masya Allah itu tugas pemimpin itu harus kreatif, mencari solusi, mencari jalan keluar di saat orang itu membutuhkan, terutama dalam bidang pendidikan. Ayo kita galakkan belajar di kampung-kampung kita, anak-anak kita kumpulkan. Ya sederhana saja, modal buku nggak seberapa, atau sekarang dimodali wifi gratis misalnya. Ayo gerakan kayak gini, yuk kumpulin di lapangan atau di aula apa gitu ya. Anak-anak kecil itu kalau dibiarkan, dia bisa saja terjerumus pada ya kegiatan yang negatif. Tapi kalau diarahkan, karena itu tidak bisa kita hindari, anak sekarang semuanya pakai gadget ya kan, menggunakan handphonenya. Tapi kalau kita kumpulkan, lalu kita latih, kita arahkan untuk kegiatan yang positif. Oh, nih, halo anggota DPR, dari mulai yang kecil harus kita perhatikan. Insya Allah nggak usah gembar-gembor bagaimana surveinya supaya tinggi apa, nggak usah macam-macam lah. Asal partai politik melakukan gerakan islah, ya,
yang sebagaimana saya sebutkan tadi, otomatis tuh survei, toh. Ya, itu saja barangkali ya. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak Kiai ini luar biasa sekali nih perbincangan kita hari ini, mantap, berdaging, berisi sekali. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya Pak Kiai hadir di Bamusi TV, berbincang-bincang dengan saya dan juga berbincang dengan pemirsa Bamusi TV. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sama-sama. Terima kasih. Baik pemirsa Bamusi TV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif, bisa menjadi pahala, manfaat dan ibadah bagi beliau. Juga tentu saja pemirsa Bamusi dimanapun berada selalu setia bersama kami. Pemirsa Bamusi TV, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media dari Bapak Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif di Facebook dan juga Instagramnya. Dan juga kita mengajak pemirsa Bamus TV untuk juga nih ya, YouTube channel Bamus TV selalu di-share, di-subscribe, di-like, juga di-komen sehingga menjadi ladang pahala untuk kita dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami punya banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, jadi kami mohon maaf dan tentu saja karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Tisa Carolina serta narasumber mohon undur diri. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat menunggu datangnya waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.